kesempatan ini saya mengundang kalian untuk hadir di sini bersama saya, untuk saya bisa sharing, untuk saya bisa menyampaikan mengenai isi buku yang setelah saya baca, yang inspirasi saya, yang sampai saat ini memotivasi saya untuk saya tetap bisa berdiri di sini ya, untuk kalian semua. Kemarin waktu ini saya sedikit sharing ya teman-teman ya. Kemarin sewaktu saya sempat berpikir, kenapa kok Tuhan kasih saya ini pekerjaan yang selain sebagai ibu rumah tangga juga saya harus melanjutkan pekerjaan perusahaan, tidak hanya di satu perusahaan tetapi di 2 perusahaan. Dan di satu perusahaan ini di bidang bahan bangunan, dan di perusahaan yang kedua saya sebagai leader di Forex ya. Sedangkan saya sendiri juga harus sebagai ibu rumah tangga yang tidak tahu banyak hal mengenai Forex. Lalu saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa kok saya dikasih beberapa pekerjaan yang dibandingkan dengan orang lain di luar sana? Tidak hanya fokus dengan satu pekerjaan saja, padahal saya inginnya mengembangkan perusahaan bahan bangunan yang selama ini sudah 10 tahun saya kembangkan. Kemudian suami sebelum meninggal dia membuka satu usaha, yaitu trading forex yang bernama Alpha 5, yang dimana saya sama sekali belum pernah untuk mempelajari itu semua. Tetapi pada saat suami saya meninggal 2 minggu setelah saya mulai belajar untuk move on ya, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus berusaha untuk bangkit, karena banyak orang yang harus saya bahagiakan, yang harus saya hidupi. Pertama keluarga saya, yang kedua adalah karyawan-karyawan saya harus makan apa kalau saya nggak bangkit. Nah, kalau saya mau komplain sama Tuhan, saya cuma, kenapa kok saya dari dulu nggak bisa jadi ibu rumah tangga sepenuhnya, yang mengurusi anak-anak saya sepenuhnya, mengajari mereka belajar sepenuhnya, ataupun saya harus hanya fokus di bidang bahan bangunan saya. Kok Tuhan kasih lagi pekerjaan saya di forex yang saya sama sekali tidak pernah pelajari. Nah, kalau saya komplain, kalau saya minder, kalau saya harus mundur dari situasi yang saya hadapi sekarang, saya tidak pernah bisa maju. Saya tidak bisa memotivasi diri saya sendiri, keluarga saya, maupun anak-anak saya nanti. Nah, kalau anak saya melihat saya nanti, kok mama seperti ini ya, tidak ada kemajuan, dan hidupnya mengalami kemunduran, otomatis nanti suatu saat anak saya juga akan kehidupannya tidak bisa maju. Dengan melihat orang tuanya yang sekarang ini bisa bangkit, terus belajar, mengasah ilmu, dan saya juga bisa mengeluarkan ilmu itu, berbagi ilmu itu dengan anak-anak saya. Nah, dari buku yang saya baca ini, penulisnya John Gurdon, di sini mengajarkan saya, memotivasi saya untuk berusaha tidak mengeluh dengan kehidupan, terus belajar dan memotivasi diri saya. Demikian dengan kalian semua yang ada di sini, saya mengajak kalian semua untuk lebih punya spirit dalam diri kalian, memotivasi diri kalian untuk lebih maju. Entah itu kalian yang masih sekolah atau sekarang saat ini di sini hadir sudah usianya lanjut. Kalau kalian pengen belajar, pasti kalian bisa, dan coba baca buku ini untuk memotivasi diri kalian. Jadi sekali lagi saya sarankan untuk kalian membaca buku No Complain Rule, supaya kalian lebih termotivasi, supaya kalian lebih lagi untuk bisa melanjutkan studi kalian, perusahaan kalian, dan juga untuk keluarga kalian, berdampak positif buat lingkungan sekitar kalian. Sekian sharing dari saya. Selamat pagi semua. Bapak dan Ibu sekalian sudah hadir di gedung Hotel Sheraton Surabaya.
Saya juga menyampaikan beberapa materi bersama founder-founder saya ya. Baik, games yang pertama adalah tepuk 1, 2, 3. Gimana caranya? Tepuk 1, tepuk 2, hey, tepuk 3. Nah seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Saya minta Bapak dan Ibu sekalian untuk mencobanya sebelum kita memulai games ini ya. Tepuk 1, tepuk 2, hey, tepuk 3. Bagus. Oke, kita mulai ya. Karena sudah mencoba, sekarang kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, hey, tepuk 3. Luar biasa Bapak dan Ibu. Oke. Saya ada 2 games dan games kedua ini game saya bilang. Nah, jadi game saya bilang itu seperti saya komando Bapak dan Ibu. Nanti saya ingin melihat konsentrasi Bapak dan Ibu. Juga itu berpengaruh dengan materi yang akan kami sampaikan ya Bapak dan Ibu. Oke, saya bilang pegang rambut. Saya bilang pegang hidung. Saya pegang dagu. Nah, kalau nggak ada perintah saya bilang itu berarti Bapak dan Ibu tidak usah memegang apa yang saya instruksikan. Tetapi kalau ada kata saya bilang, berarti Bapak dan Ibu wajib memegang apa yang saya instruksikan. Baik, kita coba ya sebelum kita mulai games yang kedua. Saya bilang pegang rambut. Saya bilang pegang hidung. Saya bilang pegang pundak. Saya bilang pegang mata. Saya bilang pegang dahi. Pegang alis. Iya, berarti masih belum konsentrasi. Kan gak ada kata saya bilang ya. Oke, kita coba ya. Ini gamesnya. Kita mulai ya. Oke, saya bilang pegang rambut. Saya bilang pegang dahi. Saya bilang pegang alis. Saya pegang telinga. Lah, ini masih ada yang belum konsentrasi. Tapi nggak apa-apa, sudah mencoba semuanya luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas partisipasinya. Dan sebelum kita mulai dengan materi yang berikutnya bersama para founder, tepuk tangan buat kita semua. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi kita sudah melakukan ice breaking, berarti kita lebih fresh lagi ya untuk mendengarkan materi mengenai robot trading Alpha 5. Dan saya juga akan memperkenalkan founder-founder yang memperkenalkan sistem maupun profit balance yang untuk Bapak dan Ibu sekalian yang mau menjalankan dan mau menjadi member dari Robot Trading Alpha 5, yaitu ada Bapak Ali, ada Bapak Budi yang akan menjelaskan setelah materi yang saya sampaikan. Oke, sebelum Bapak Ali dan Bapak Budi menyampaikan, saya sebelumnya akan memperkenalkan apa sih Robot Trading Alpha 5 itu. Robot Trading Alpha 5 itu adalah sistem trading yang autopilot, yang dimana autopilot itu tanpa perlu Bapak dan Ibu menjalankan seperti sistem manual, kripto, saham, trading yang menggunakan candle atau lilin. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memantaunya setiap hari. Cukup Bapak dan Ibu deposit pada wallet Robot Alpha 5 kami, dan Bapak dan Ibu bisa merasakan profitnya setiap akhir bulan. Dan kami akan bantu jika Bapak dan Ibu yang masih awam ya di Robot Trading Alpha 5 kami ada customer service, kami juga ada tim rekan-rekan yang akan siap 24 jam membantu pertanyaan Bapak dan Ibu mengenai Robot Alpha 5 ini. Baik, saya perkenalkan saya persilakan Bapak Budi dan Bapak Ali melanjutkan apa yang menjadi materi berikutnya. Baik. Terima kasih Bapak Ali dan Bapak Budi yang sudah menyampaikan materi mengenai Robot Alpha 5 kami lebih dalam lagi ya. Bagaimana? Bapak dan Ibu ada pertanyaan mungkin yang disampaikan? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan membagikan satu motivasi yang bagus, yang bagaimana sih saya maupun tim-tim founder maupun Bapak dan Ibu yang sudah pernah mencoba Robot Alpha 5, yaitu adalah bekerja cerdas tanpa perlu bekerja keras dan hargai waktumu bersama keluargamu. Dan saya juga akan membagikan semangat dari perusahaan kami, yaitu Robot Trading Alpha 5, Trust Your Better Life. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mencoba juga ya, supaya lebih semangat
buat kami, juga semangat juga buat Bapak dan Ibu sebagai calon member-member maupun founder-founder yang sudah bergabung dengan kami. Robot, ketika saya berbicara robot Alpha 5, trust your better life. Coba sekali lagi ya Bapak dan Ibu, robot trading Alpha 5, trust your better life. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas semangatnya dan partisipasinya pada hari ini. Salam sejahtera. Selamat pagi Pak Dava. Selamat pagi Bu Tika. Sehat ya Pak Dava ya. Alhamdulillah sehat. Saya lihat di bawah ini Pak Dava ini sedang mempersiapkan ada proyek ya Pak Dava ya. Kok tokonya kelihatannya ini lagi direnovasi ya? Iya, ada beberapa proyek yang akan saya lakukan di beberapa bulan depan. Ya semoga lancar lah ya Bu Tika. Ada yang buka depo lagi Pak Dava? Untuk cabang di luar kota mungkin? Untuk saat ini belum, tapi mungkin untuk kedepannya mungkin ada rencana ntar tergantung dari atas dari teman-teman juga. Oh gitu ya. Oh, bagus ya Pak Dava ya, sekarang tokonya ini desainnya juga rak-raknya ini lebih rapi ya, juga item barangnya lebih banyak ya sekarang ya. Banyak suppliernya masuk ya Pak Dava ya kayaknya nih. Syukurlah. Syukurlah ya. Yang beberapa bulan yang lalu saya kesini itu kan masih beberapa item aja ya granitnya ya. Tapi sekarang sudah banyak yang masuk ya dari beberapa supplier ini ya Pak Dava ya. Betul sekali. Produk unggulannya apa Pak Dava sekarang ini? Kebetulan yang mengurus di bagian itu adalah salah satu karyawan saya di bawah. Begitu Bu Tika. Ya. Oh gitu, baik. Saya kesini Pak Dava ingin memperkenalkan produk baru saya. Jadi sewaktu beberapa bulan yang lalu kan saya membawa produk granit list untuk di tembok, tetapi itu hanya glitter ya, jadi model kayak granit yang hanya ada catnya saja ya. Tapi kalau yang sekarang ini saya membawa produk nih granit, tapi ada cairannya, jadi seperti ada airnya kayak gitu, ada 3D timbul kayak gitu ya. Jadi itu nanti lebih mempercantik lah rumah, dan juga persaingan harganya kan belum banyak yang ngambil ya Pak Dava ya, belum banyak yang jual juga kayak gitu, pasarnya juga masih belum terlalu besar kayak gitu. Jadi Pak Dava mungkin di area Surabaya ini masih bisa untuk lebih berkembang lagi kayak gitu, bisa di online kan juga, terus dibaca di toko kan lebih bagus lagi Pak Dava. Mungkin Pak Dava sudah pernah mengetahui produk ini list granit yang ada 3D-nya? Kebetulan saya beberapa kali sudah sempat membaca ya, cuma belum sempat mempelajari lebih dalam. Yang saya ingin tanyakan adalah apa yang menjadi kelebihan dari produk ini sehingga kan masyarakat itu bisa tertarik gitu ya. Oke. Produk kami ini yang terbaru adalah produk kami terutama saya akan memperkenalkan namanya mereknya Treviso ya, yang dimana Treviso ini memproduksi bahan baku dari Cina sehingga kualitas granitnya itu pasti super, yang kualitas KW ya. Bahan blacknya itu bukan yang middle, tapi bahan baku granitnya itu yang super black kayak gitu, jadi dia pekat ya dapat. Terus kemudian dari segi glitternya maupun pengecatannya sebelum diglitikan air atau disiram cairan dengan 3D glitter itu dia tidak bisa mengelupas Dava. Jadi kalau produk yang lainnya itu kan dia bisa mengelupas ketika mungkin diinjak oleh kita jalan kayak gitu ya, diinjak kayak gitu bisa mengelupas sendiri dalam beberapa bulan. Kalau kita beberapa tahun gitu ditaruh di tangga saja diinjak itu nggak masalah, terus ditaruh di tembok pun kilaunya tuh masih tetap kelihatan. Saya berikan ini ya contoh produknya ya, macam-macamnya nih banyak, tipe-tipe gambarnya juga banyak. Terus kita juga mengeluarkan produk terbaru batik Nusantara Pak Dava. Jadi di tempat lain atau mungkin di merek-merek lain, produk-produk lain itu belum ada produk yang menggunakan batik di list granit. Tapi kalau kita sudah mempunyai item baru yaitu produk dengan list batik. Jadi untuk menambah apa ya Pak Dava ya, ini item macam-macam yang di sini kan semuanya rata-rata tuh bentuknya standar. Kalau punya Pak Dava nih dengan 3D glitter yang lebih menonjol, nanti juga motif batiknya lebih banyak lagi kayak gitu ya Pak Dava ya. Jadi misalkan buat rumah daerah ataupun untuk hotel-hotel lebih elegan Pak Dava, seperti itu. Mengenai
harga sendiri Pak Dava, saya juga ingin bersaing supaya Pak Dava bisa memperkenalkan produk Treviso branded kami. Harganya cuma 25.000 per pieces Pak Dava. Untuk produk yang tidak liter itu hanya 20.000 saja per piece. Satu dosnya isi 24 Pak Dava. Seperti itu. Mungkin Pak Dava ada yang tanyakan? Iya Bu Dika, saya cukup tertarik ya dengan produknya ya. Namun bagaimana jika kita ada negosiasi di sini? Apakah diperbolehkan? Di negosiasi harga ya. Pak Dava mau pengambilan berapa? Mungkin begini Bu Dika, karena ini adalah produk yang baru yang di lapangan juga belum cukup banyak Bu Dika ya. Bagaimana untuk pemasukan pertama kita pembayarannya ketika ada produk yang laku gitu? Mohon maaf Pak Dava, kalau sistem dari perusahaan kami, ketika Pak Dava order, kemudian memasukkan SO, orderan dan kami kirim, kita ada termin waktunya, ada payment pembayarannya kurang lebih 30 hari, seperti itu. Jadi Pak Dava kami beri waktu untuk pembayaran 30 hari. Misalkan Pak Dava dalam waktu 30 hari belum bisa penjualan, Pak Dava nanti bisa minta bantu kami, tetapi tetap pembayarannya Pak Dava bantu ya 3 bulan. Nanti kami bantu kok untuk presentasi ataupun kami membawakan brosur produk ataupun kami akan membawakan SPG ke sini untuk bantu. Kita kerjasama saja Pak Dava. Jadi saya ada sales promotion girl ataupun SPB untuk bisa membantu memasarkan produknya Pak Dava seperti itu. Untuk deponya Pak Dava yang sekarang ini seperti itu Pak Dava. Jadi kita sama-sama enak ya. Saya juga percaya dengan Pak Dava memberikan barang, Pak Dava juga memberikan atensi yang baik di perusahaan kami dan pembayaran yang baik seperti itu. Bagaimana jika kita menjalankan saja Bu Dika? Ya. Jadi untuk pemasukan di 2 bulan pertama, kita naikkan, saya minta naikkan jangka waktu pembayarannya di 2 bulan. Boleh Pak Dava, saya coba dulu Pak Dava pembayarannya 30 hari. Kalau Pak Dava tepat waktu, nanti saya akan sampaikan ke administrasi untuk dikasih termin waktu perpanjangan tempo paymentnya seperti itu. Jadi mengenai yang tadi Pak Dava ini mau mencoba berapa dos dulu? 50 dos, 100 dos? Untuk pertama kali mungkin sedikit dulu Bu Dika ya. Sedikit dulu Di ya. 30 dos saja dulu ya. 30 dos ya. Kalau 30 dos saya berikan harga standar ya Pak Dava 25.000. Nanti Pak Dava setelah itu memang misalkan repeat dengan pengambilan yang banyak lagi, saya akan memberikan harga yang terbaik. Baik Bu Dika. Terima kasih Pak Dava. Ya. Pagi, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat. Usahanya apa Pak sekarang? Saya cuman ya ini aja kalau misalkan ada murid-murid atau apa datang gitu konsultasi udah gitu aja. Gitu. Itu pekerjaan utama atau freelance Pak? Itu utama itu. Utama. Ada pekerjaan sampingan nih Pak? Gak ada saya, cuman itu aja. Nggak ada ya. Oh iya, ini kan saya kebetulan kesini karena tadi habis jalan-jalan ya Pak ya. Terus kok keinget Bapak terus telepon kan makanya janjian kesini. Oh, ingat saya ya Bu ya? Iya, karena kan Bapak kan komunitasnya banyak ya Pak ya. Karena kan sebagai Oh bisa aja. iya. Saya mau nanya, Pak pernah dengar nggak yang namanya robot trading? Robot trading apa itu? Nah, robot trading itu adalah sistem otomatis seperti software. Dia itu untuk ini Pak, pernah dengar juga Net 89 atau DNE Pro atau Oh yang trading itu ya, gini-gini. itu kan yang sudah memang banyak di YouTube, di iklan-iklan di billboard itu kan ada ya Pak ya. Itu masuk aman. Itu namanya robot trading seperti itu. Masuk aman ya gitu? Pak. Jadi itu tuh seperti apa ya Pak, dana deposito, tetapi kan kalau deposito diambilnya per tahun, dikasih bunga 5-6% saja. Kalau yang ini robot trading ini atau disebut software pintar ya Pak ya, untuk orang yang awam itu biasanya kita menaruh deposit dana, misalkan contoh 1 juta saja, kita akan diberikan profit setiap bulannya kurang lebih 10-20%. Besar ya Bu ya? Iya. Tapi masuk aman ya Bu? Keamanannya kita itu menggunakan robot itu tadi Pak. Jadi kita nggak bermain emosi, tetapi kita menggunakan sistem yang dimana sudah dirancang sehingga
profit yang atau perputaran yang didapatkan setiap hari sehingga menjadi per bulan 10 sampai 20% tadi itu menjadi seimbang. Jadi memang nggak bisa langsung mendapatkan keuntungan besar. Seperti kalau kita trading manual ya, trading manual itu kita bermain saham atau kripto yang deposit di satu wallet kayak gitu Kak ya, mungkin Trust Wallet atau Indodax. Begitu dia untung besar ya dapatnya besar, tapi kalau begitu loss atau habis itu nanti sama modalnya habis. Nah, kalau yang di robot trading ini kita tidak sampai habis atau bahkan tidak habis ya Pak, karena sudah tersisa, tetapi profitnya saja yang fluktuatif kayak gitu. Belum punya teman-teman saya itu main trading habis duitnya. Nah itu mungkin bermain dengan saham yang candle ya, memang menggunakan emosi manual kayak gitu. Jadi seperti kripto itu kan manual ya Pak. Kalau ini udah kita menggunakan robot yang apabila memang otomatis yang real time tanpa delay yang punya kita. Nah ini Jaminannya apa itu? Jaminannya dari perusahaan memang tidak ada, tetapi kita menggunakan broker yang memang sudah teruji, sudah kita riset selama 1 tahun seperti itu. Jadi memang beberapa member-member yang sudah bergabung ini merasakan hasilnya kayak gitu Pak. Jadi bulan kemarin tuh mendapatkan 16%, bulan kemarinnya lagi itu 10%, dan tahap sampai per tanggal 21 ini itu kita profitnya sudah mencapai 9,02%. Kayak gitu, bertahap gitu. Resiko-resiko itu nggak berani ya Bu. Agak apa ya? Ya simpang siur berita di luar itu kan bilang kalau misalkan kayak gini-gini nih justru duitnya malah habis ya, bukan Mungkin menguntungkan. karena trauma atau ditawari pihak lain Pak. Lebih tepatnya cerita teman saya sih. Jadi cerita teman saya bilang kalau misalkan trading itu wis bocah yang cuma gitu, karena waktu bilangnya pertama untung ujung-ujungnya malah dia duitnya habis gitu kan. Itu dalam bentuk robot trading atau falas ya Pak ya? Setahu saya ya zaman-zaman dulu ya nggak pernah ada robot-robotan gini ya, usah orang ya store duit dimain-mainin gitu aja. Itu kan menggunakan emosional soalnya Pak. Jadi waktu kita kondisi psikologisnya baik itu kita baik, ternyata harusnya di sell karena kan keuntungannya tidak stabil. Nah kalau kayak gini ini sudah disetting Pak, jadi real time 24 jam robotnya yang bergerak sehingga uangnya Bapak ini bisa stabil. Memang profitnya nggak langsung besar, tapi profitnya ini ya memberikan keuntungan profit Bapak setiap bulannya dengan tidak menghabiskan modal yang Bapak depositkan dari awal atau bergabung. Nah itu dengan membeli software di perusahaan kami kayak gitu, tepatnya software ini untuk menjalankan keuangan Bapak. 1 bulan masih untung Ibu? Pasti Pak, walaupun tidak maksudnya tidak pasti 10-20% ya range-nya, tetapi itu ya, antara 10-20% itu pasti dapat. Jadi tidak mungkin loss di bawah itu. Seperti itu. Jadi ada 4 tipe kita robotnya, jadi juga 4 tipe, juga 4 harga. Jadi itu gantung dari mana Pak perbedaannya dari profit sharing yang diberikan oleh pihak broker ke investor. Gitu. Minimalnya kan berapa? Robot kita mulai dari harga 1.500.000 sampai 22.500.000 seperti itu. Jadi yang paling kecil itu profit sharingnya 70-30, yang paling besar 22.500.000 itu 90%-nya investor, 10%-nya perusahaan seperti itu. Bisa ditawar? Tidak bisa Pak, soalnya sudah ketentuan dari perusahaan. Gitu ya. Mungkin mau dicoba dulu Pak untuk Bapak bisa. Satu robot bisa main sampai berapa? Terserah Bapak, jadi depositnya mulai dari 500.000 aja. Jadi kan ini sistemnya seperti menabung, tetapi Bapak diberikan profit sharing, keuntungan. Kalau ditaruh di bank kan Bapak tidak mendapatkan keuntungan, seperti dipotong bunga, pajak, admin. Kalau di sini uang Bapak akan berkembang. Jadi bulan pertama dapat 1.500.000 contoh ya Bapak nabung 1 juta. Bulan kedua yang di trading adalah yang 1.500.000 ini kalau Bapak tidak mengambil keuntungannya. Jadi berlipat seperti itu terus tiap bulan. Paling tidak Bapak 6 bulan kalau tidak diambil sama profitnya bisa merasakan hasilnya seperti itu. Ya kalau misalkan pasti untung apa gitu nih coba saya pikirkan sih ya. Nanti saya info lah ya, kalau misalkan oke saya info nanti ya. Mungkin Bapak kalau ingin lebih tahu lagi ada tim kami yang bisa atau CS kami yang bisa Bapak tanya-tanya atau WA konsultasi kayak gitu ya, penasaran mungkin next pengen bergabung silakan Pak gitu. Oke. Selamat pagi. Iya. Ini saya datang ke sini untuk ya
lihat-lihat proyeknya Pak Jimmy. Gimana? Bagus proyeknya. Ya Pak Jimmy, ini proyek untuk bikin apa ya, rumah sakit atau rencananya untuk panti asuhan? Gini sih, ini lebih tepatnya saya bikinnya itu serba ada. Jadi ada klinik, terus kemudian nanti juga ada mes buat karyawan seperti itu. Jadi saya bikin ini yang bangunan serba ada gitu. Jadi luas lahan 1 hektar ini mau saya pakai itu semua mobil di sini. Gitu ya Pak ya, jadi bisa bermanfaat banyak. Betul. Isi ya Pak ya. Terus ini saya lihat ini semennya juga pakai MU ya Pak ya. Oh iya, saya udah langganan hampir 10 tahun Bu sama MU. Semua proyek-proyek saya semua saya pakai MU. Murah soalnya harganya juga dan juga hasilnya juga kualitasnya bagus. Gitu, tukang-tukangnya kok bawa dari Weber MU. Iya, MU ya. iya Bu. Karena memang kita udah langganan lama ya, 10 tahun lebih. Oh, dipakai untuk di proyek sini atau juga proyek-proyek yang sebelumnya Pak? Hampir semua sih, hampir semua proyek kita semua pakai yang MU ini. MU ya. Nah, karena memang kualitasnya bagus Ini ini. sampai finishing semuanya nanti sudah disiapkan Pak? Betul, iya. Barangnya untuk sampai finishing ya Pak ya? Iya, cuman kita memang biasanya kita by project ya, berapa persen project kita order lagi, berapa persen project kita order lagi, karena kan memang perputarannya duit ini kan juga kita mesti atur. Berarti belum, perintahnya belum sampai akhir ya Pak ya untuk belum. menyetok semen Belum, putihnya ya? belum. Cuma biasanya saya tinggal calling gitu aja, mereka bisa datengin barang, saya bayarnya mungkin 2 minggu kemudian gitu sih. Gitu ya, Pak, ya. Ada proyek lain Pak, mungkin proyek di tempat lain yang belum menggunakan semen dari merek lain ataupun Ada sih, mungkin saya bangun ada sekitar 8 rumah. 8 rumah itu aja, itu belum selesai, masih proses pondasi dulu, belum fondasi sempat. ya, Iya. kan masih pas semen aku Iya. harus pakai semen putih ya Pak ya. Betul. Tapi sudah jalan ya Pak ya? Sudah untuk pondasinya, cuma belum naik, jadi saya belum mikir untuk lanjutannya. Gitu ya, tadi masih next ya Pak. Hmm. Oh ya, untuk yang sekarang ini mungkin yang proyek sudah jalan. Hmm. Bapak kan ini belum sampai finishing ya pesan bahannya, Betul. jadi cuma masih berapa persen yang menyiapkan bahannya, Hmm. memberikan bahannya. Mungkin bisa menggunakan semen yang lain Pak, dicoba menggunakan semen. Pakai apa ya? Saya punya semen Jaguar. Jaguar? Iya. Memang sebenarnya ya Pak, semen putih Jaguar kayak mobil ya. Betul. Iya. Nah, semen putih Jaguar ini hampir sama Pak. Yaitu fungsinya seperti semen putih atau MU. Cuma kelebihannya kita menutupi retakan bawah seperti itu. Terus warnanya MU kan sedikit krem, kalau kita ini lebih putih, sehingga nanti kalau misalkan Bapak aplikasikan di semen putih atau setelah dipelamir, kemudian menggunakan semen putih sebelum dicat, itu kelihatannya lebih mulus, lebih putih. Misalkan Bapak pakai putih tulang ataupun krem itu, dia akan lebih mulus hasilnya. Kayak gitu. Halus karena permukaannya. Sama berarti Bu ya, sama yang saya pakai mortar utama ini ya. Hampir sama Pak memang fungsinya, cuman kelebihan ini kita adalah mengurangi retakan bot. Seperti itu kadang kan, maaf bukan saya menjelekkan MU ataupun produk yang lainnya ya. Cuman kelebihan punya kami ini adalah ketika beberapa tahun mungkin dipakai ya, kalau produk lain itu belum sampai 1 tahun itu setelah dicat kelihatan retakannya. Tapi kalau punya kita ini jangka waktu 5-10 tahun gitu mungkin masih terlihat bagusnya, mungkin tinggal dipoles-poles cat aja. Seperti itu. Jadi memang harga kita juga nggak semahal betul ataupun MU ya. Kita di bawahnya MU, tapi kualitas kita lebih baik. Seperti itu sih. Dapat harga berapa? Kalau MU kan ini Bapak dapat harga berapa? Saya nggak ngerti sih kalau detailnya, nanti sama bagian finance saya bisa pastikan, karena kan kita belinya kan gelondongan ya. Pasti nggak mungkin dapat harga juga sama dengan yang di pasar, pasti berbeda. Kalau setahu saya ya Pak, di pasaran MU itu harga 55. Tapi kalau punya kita ini hanya 50.000 kasar. Terus dari 55.000 ya Iya, rusaknya ya? iya, sisi 5.000. Cuman kualitasnya di atasnya produk yang Bapak pakai sekarang, seperti itu. Terus kita juga ada, misalkan Bapak penggunaannya untuk proyek yang sekarang ini 200 ya kemudian ya. Nah untuk kita ada program free-nya Pak, gitu. Jadi 200 free 5. Oh gitu. Jadi- Kalau cara bayarnya Bu? Cara bayarnya kita tekanan cash Pak, kemudian pertama kali. Nanti kalau kemudian yang kedua kita bisa menggunakan BK ataupun transfer. Nggak ada temponya. Temponya berapa hari saya bisa mundur? 2 bulan Pak.
Oh, 2 bulan ya? Iya, jadi kan Bapak bisa menggunakan untuk perputaran Bapak dulu, kemudian kan minyak kaminya masih diberikan waktu sampai dicoba Pak produk kita kayak gitu kan dalam waktu 2 bulan misalkan dicoba, oh nggak sesuai dengan memang. Nah karena untuk pelanggan baru kita juga memberikan ya support, yaitu misalkan ada komplain atau apa bisa kembali ke produk kita seperti itu sih Pak. Jadi kita untuk pengenalan seperti di sini kita seperti itu Pak. Oh, jadi kalau misalkan nanti saya coba pakai produknya Ibu yang Jaguar itu, saya pakai ternyata justru mengganggu proyek saya bisa komplain gitu. Bisa. Nah itu untuk kritik saran masukan kami. Jadi kelebihan kami seperti itu. Jadi untuk awal-awal. Tapi sampai saat ini sih belum ada proyek yang komplain ya Pak ya. Ke kami gitu. Wah, repeat terus gitu sih. Jadi nilai plus juga dari perusahaan kami karena kami memberikan servis seperti itu. Jadi review dari proyek-proyek beberapa proyek itu sangat senang dengan support dari perusahaan kami seperti itu. Jadi selain produknya bagus, support servisnya juga bagus. Seperti itu. Terus kalau misalkan saya order gitu, biasanya ngirimnya bisa berapa lama? Kurang lebih 3-4 hari sudah masuk ke proyek. Oh, 3-4 hari ya. Iya. Ini biasanya saya polling gitu, besoknya dia udah siap nurunin barang sih biasanya gitu. Bisa nggak bisa secepat itu? Misalkan, karena kan saya ngitungnya itu kan kadang-kadang kita kebutuhannya itu kan cepat ya. Jadi misalkan maksimal saya 2 hari saya harus sudah terima barangnya gitu. Jadi saya juga prepare-nya bukan lama-lama, karena kalau misalkan nyimpen barang-barang seperti ini kalau di tempat proyek juga kan penuh Bu. Jadi saya misalkan saya mau datengin 1 truk gitu ya, itu untuk jumlah berapa seperti itu. Jadi langsung dipakai, langsung habis langsung datang lagi gitu loh. Baik, untuk pelanggan pertama kita biasanya apa survei dulu, terus kemudian masukkan data dulu, terus setelah itu kita naikkan ke tier manager yang baru turun ke gudang ekspornya gitu. Jadi untuk pelanggan baru saja kurang lebih 3-4 hari. Kemudian kalau misalkan repeat dan Pak cocok dan juga pembayaran bapak tuh 1-2 hari juga sudah bisa dikirim. Oh bisa ya? Pertama untuk registrasi dulu aja seperti itu. Berarti yang pertama ini saya mesti spelling waktu lebih panjang. Iya. Tapi kalau misalkan kayak proyek saya tadi, kalau misalkan ini saya campur gitu, yang gedungnya sebelah sini saya pakai yang mortar sebelah sana itu nanti ngefek nggak ya ke bangunannya? Sebenarnya sih kalau untuk bangunannya juga saya nggak masalah, hanya nanti di warnanya seperti itu dan juga belang gitu ya? Iya, warnanya nggak belang karena kan juga dasaran putihnya kan juga sudah berbeda. Kemudian nanti kelihatan juga akan berbeda lainnya di gedung sebelah sini ya. Sebelum 1 tahun sudah terletak, kalau kita 2-3 tahun ke depan masih oke kayak gitu. Sama ini Bu, ini kan kebetulan kan saya pakai buat lahan parkir. Biasanya saya pakai yang mortar ini tuh saya nggak cat lagi. Selesai terakhir saya mortar selesai. Jadi saya nggak timpa cat lagi karena memang kan dipakai buat parkir, buat saya juga nggak terlalu ngefek kan gitu, nggak bisa kan dicat lagi. Kalau ini tuh juga bisa. Bisa Pak, tanpa dicat. Makanya kesalahan kita sudah halus dan warnanya sudah putih seperti itu. Jadi dicat itu hanya untuk polos mempercantik saja supaya kita lebih halus dan rapi. Gitu. Nggak dicat pun ya nggak apa-apa ya. Nggak masalah Pak, tapi kalau untuk ruangan lebih baik dicat. Tuh, saya untuk lahan parkir jadi kan, oh bisa ya. Bisa Pak, supaya lebih licin dan lebih glossy kayak gitu kan kalau dicat. Harganya selisih 5.000 ya? Iya. Nggak bisa turun lagi. Nanti mungkin Bapak kalau pengambilannya banyak atau next project kita ada MOU-nya seperti itu Pak, kita ada program khusus. Berapa gitu kalau misalkan saya bisa dapat harga spesial pembelian itu berapa? Spesialnya nanti Pak setelah Bapak mencoba produk kami, kemudian akan kita bicarakan lagi seperti itu Pak. Sementara harganya 5.000, Iya. selisih 5.000 tadi ya? Ya, kalau pelanggan kami yang lain sih sudah di atas 1.000 sak pengambilan ada program khusus, jadi ada promo jalan-jalan, ada Oh, promo gitu ya? emas, ada promo AC, dapat AC, TV seperti itu sih Pak. Gitu. Itu dengan MOU sih Pak, pengambilan 1 bulannya 1.000 sak Pak. 1.000 sak. Iya, gambarannya seperti itu Pak ya. Tapi 1.000 sak boleh saya pilih-pilih? Saya mau ke proyek A, proyek B, proyek C, boleh? Kita bisa masukkan, kita bisa bagikan juga. Oh gitu ya, jadi nggak harus satu proyek ya? Pokoknya namanya pakai nama saya, nanti di proyek mana dikirim, pokoknya targetnya 1.000 sak satu bulan. Targetnya 1.000 sak gitu. Mungkin bisa dipikirkan, coba Pak ada produk kami, atau mungkin Bapak mau ini trial dulu dengan nanti besok kami kirimkan sampel 1 sak. Jadi Oh coba gitu ya, dulu. bisa ya? Bisa untuk dicoba dulu di ini nanti Bapak tanya aja ke tukangnya bagaimana perbedaan
bisa kayak gitu ya. Boleh. Ya boleh nih kalau gitu coba nanti. Karena saya misalkan sudah cocok sama produk satu, saya mau pindah produk lain, ini kan pertimbangannya banyak. Jadi kalau misalkan nggak begitu kelihatan dan saya juga kan tentunya price-nya juga beda dengan toko-toko lain, saya juga bisa pertimbangkan punya ibu atau produk ini nggak saya ganti kan gitu. Kalau misalkan ibu kasih sampel gini kan saya juga enak, jadi saya bisa lihat gitu kan. Ya, baik Pak, besok kami kirimkan sampelnya ya Pak. Oke, Ya, kalau Mbak, gitu. tolong saya diberikan informasi awalnya dan diterima oleh siapa. Oke, siap-siap kalau Terima kasih gitu. Pak Jimmy. Baik, ya terima kasih Bu Tika. Saya Tika dari Treviso dan kemudian Grabadi. Perusahaan ini bergerak di bidang bahan bangunan, yang dimana mulanya kita dari sekedar supplier bahan bangunan, kemudian kita berkembang beberapa tahun menjadi toko. Kemudian saya lihat dunia digital ini semakin berkembang, ya kan? Karena dunia digital semakin berkembang, saya mencoba untuk masuk ke marketplace. Jadi saya hire IT beberapa orang. Jadi saya mengembangkan saya numpang dulu di marketplace-nya Shopee, Tokped, OLX dan lain sebagainya. Saya lihat pemantauan selama hampir beberapa tahun, 2-3 tahun ini hasilnya lumayan oke. Dan nama Treviso atau Udian Grabadi ini semakin dikenal. Seperti itu, dari hanya sekedar toko konvensional, terus juga kita melalui marketing yang datang ke toko-toko, tetapi melalui kita masuk ke marketplace itu semakin customer atau member yang hanya membutuhkan 1-2 pieces ataupun nggak saya beli grosiran itu bisa beli juga ke toko kami dengan harga yang cukup relevan murah seperti itu ya. Jadi tidak hanya kita melayani grosir tapi ecer juga. Nah, terus setelah itu saya mengembangkan lagi ini. Saya berpikir untuk membangun sebuah bisnis yaitu Treviso Market. Treviso itu merupakan branding barang kami ya, barang di Udian Grabadi. Jadi Udian Grabadi itu induk dan Treviso itu brandnya. Jadi di marketplace kami namakan Treviso dan website kami namanya www.treviso.id. Nah, di situ tidak hanya sekedar website, saya mengembangkan menjadi aplikasi yang dimana nanti bisa kedepannya diunduh atau di download di Play Store. Nah, jadi sistemnya ini akan dibuat. Nah, visi saya ini kedepannya untuk apa? Jadi tidak sekedar hanya marketplace itu menjual barang, tetapi dia juga bisa mengembangkan usaha di situ, punya market. Jadi tidak campur dengan barang-barang yang lainnya seperti fashion ataupun barang peralatan rumah tangga. Ada, kita khusus bahan bangunan ya. Jadi vendor-vendor yang kita undang atau pabrik-pabrik yang kita undang itu khusus bahan bangunan. Jadi terus di Shopee, Tokped, OLX bedanya adalah barang mereka itu foto, hanya sekedar foto tetapi tidak 3D. Nah, saya kepengen di masa PPKM ini ketika mereka belanja tidak hanya di toko, di marketplace, dia merasa seperti memegang barang tersebut. Jadi saya punya satu gagasan itu ke IT saya, bisa nggak gambarnya ini di 3D-kan, jadi kayak diputer kayak 360 seperti itu ya. Jadi Facebook itu kan saya lihat gambarnya itu bisa 360. Nah, itu saya pengen di marketplace saya itu dibuka seperti itu. Akhirnya dicoba dengan IT saya bisa. Nah, sekarang ini masih dibangun sistemnya, dalam-dalamnya masih diperbaiki. Nah, visi saya kenapa dari pelosok, dari kota-kota yang nggak kenal aplikasi, saya kepingin tuh tukang-tukang bangunan pun supaya bisa mengenal aplikasi, karena kan supaya tidak ketinggalan zaman seperti itu ya. Terus toko-toko bangunan, toko-toko receh, tidak hanya sekedar buka di toko yang punya satu bangunan aja, tapi toko barang-barang di toko bangunan itu bisa mereka masukkan di aplikasi market. Jadi nggak hanya jual di daerah sekitar, tapi bisa sampai seluruh Indonesia mereka kirimnya. Nah, itu juga yang di planning ya, masuk ke planning. Terus di budgeting membuka aplikasi market ini juga cukup lumayan. Kenapa? Saya berpikir untuk membuka PT-nya kembali, terus membuka jaringan-jaringan itu kan masih membutuhkan sistem-sistem yang sampai ke seluruh pelosok-pelosok daerah itu bekerja sama dengan radio, ekspedisi, terus kemudian juga bekerja sama dengan marketing. Nah, saya berpikir untuk bekerja
bekerja sama dengan marketing, nggak mungkin kan saya punya marketing di satu tempat, misalkan di Surabaya aja, terus saya kirim ke seluruh daerah. Saya kepengennya ngambil, nah ini juga planning dari budgeting ini untuk membuka lapangan kerja ya. Jadi saya mengambil pegawai-pegawai yang dari beberapa daerah memang sudah tinggalnya di situ, rumahnya di situ, sehingga mereka bisa bekerja, nggak perlu keluar kota lagi, dari Surabaya keluar kota, tapi di kota masing-masing kerjanya. Nah, memantau ini gimana? Memantaunya kita nanti ada planning sendiri sih untuk bagaimana mengatur mereka ya dengan sistem GPS ataupun laporan melalui aplikasi yang sudah kita rancang juga untuk marketing-marketing yang sudah ada di luar kota. Nah, kemudian actionnya untuk saat ini mengembangkan aplikasi kita, saya coba untuk iklan di radio, terus saya mau nyoba di baliho ya, supaya aplikasi kita ini sebelum launching, nama aplikasi kita sudah seperti kita kalau beli odol kan Pepsodent kenanya seperti itu ya. Nah, aplikasi saya ini juga saya kepengen kembangkan seperti itu. Jadi sebelum launching, sebelum running perusahaan aplikasi market ini, nama itu sudah dikenal dan tinggal dia, oh ternyata Treviso ini sudah ada aplikasi market, tinggal di-download aja tanpa kita ngoyo-ngoyo untuk nyuruh mereka download. Nama itu Treviso itu sudah branding di kepala dan telinganya orang masing-masing. Jadi ya itu saya bentuknya dari dulu, dari marketing dulu. Marketing kan ngobrol ke orang-orang, habis gitu sudah denger nih nama Treviso, terus saya buka toko. Setelah itu planning kedua ya itu ya, terus habis itu planning ketiga ini iklan-iklan dari radio, baliho, terus kemudian Facebook Ads, Google Ads ya seperti itu. Terus habis itu juga di beberapa website kita juga sudah, Instagram dan sebagainya kita sudah promo-promo. Kemudian actionnya kita habis ini akan ini mengembangkan satu lagi, ada sistem yang dimana supaya mudah dijangkau sampai seluruh pelosok daerah ya. Jadi evaluasinya seperti itu ya. Jadi ada beberapa kendala mungkin dari Surabaya sampai ke daerah seperti NTT itu kan nggak bisa sampai pelosok daerah. Nah itu perlu evaluasi lagi, ekspedisi apa yang kita gunakan, terus sistemnya seperti apa. Terus evaluasinya lagi, apakah promo-promo iklan-iklan kita ini masuk sampai ke daerah-daerah, ataupun nanti iklan atau promo yang dana yang sudah kita keluarkan itu masuk nggak budgetnya, ataupun masuk nggak keuntungannya, profitnya untuk perusahaan seperti itu. Jadi masih ada beberapa evaluasi yang harus kita lakukan sebelum running gitu Pak.